Itu tuh kayak sama temanku tuh pernah kayak apa aku kabur aja kan habis kayak study tour gitu loh. Kok kabur? Halo. Kita mau ngapain? Ini day one. Ini tuh day one kita konsisten bikin podcast ya. 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 Jadi kan kita tuh belajar nih, Kita lagi belajar lah ya. confident. Sama Ngobrol. public speaking juga lah ya gitu. Biar kita tuh nggak merengut mulu di kamar gitu. Kita tuh pengen share juga experience kita, pengalaman kita sama Nggak takut ya ketemu orang. Ya nggak takut ketemu orang sama biar lebih flow aja gitu hidupnya kayak gitu kayak ngalir. Waktu in the past gitu kan, waktu masa lalu. Nah, kita kan ketemu di Bali nih. Awal mula kamu merantau ke sini tuh Kayak sebelum kesini deh niatnya ngapain? Kalau Kenapa aku kamu ada plan ke sini? Kenapa? Kalau aku kan dari nggak tahu ya, aku kan seneng banget bahasa Inggris kan. Mulai dari situ aja lah ya. Aku dulu tuh seneng banget bahasa Inggris. Sampai-sampai kayak di sekolah tuh, aku kan dulu nggak punya HP juga. Aku kayak pinjem HP ke temen, kayak diinapin satu malam di rumah. Terus aku kan punya kartu memori kan, sama istilahnya kuota lah, paket internet gitu kan, sama kartu apa sih namanya, SIM card gitu. Nah aku tuh nggak punya HP-nya, ya udah aku pinjem ke temanku, jadi aku masukin kartu memori sama SIM cardku lah istilahnya gitu. Nah habis itu aku kayak download lagu-lagu luar lah. Aku pengen banget dulu tuh kayak pengen banget lancar bahasa Inggris. Terus aku juga suka banget kan sama bahasa Inggris. Nah dulu tuh sebelum ke Bali tuh kayak gitu. Aku pikirannya mungkin nanti kalau aku udah lancar bahasa Inggris, aku kayak pengen ngobrol langsung gitu yang kayak sama orang bule langsung. Nah di Indonesia itu kan yang familiar banyak bule kan Bali kan. Terus kayak aku juga pengen lebih open minded gitu, pikirannya lebih terbuka soal dunia lah istilahnya, jangan kayak stay di kampung terus. Sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi ya why not kita gitu keluar dari zona nyaman kita dan kita cari experience lain gitu. Nah awalnya tuh kayak gitu kalau aku ya, kayak dulu tuh pengen ya mengenal dunia luar lah dengan dengan melatih juga bahasa Inggris aku kayak gitu-gitu, pengen improve bahasa Inggris aku. Nah kayak gitu awalnya. Jadi Jadi kayak ambisi pertama itu pengen bahasa Inggris dan ketemu orang asing lah istilahnya gitu. Native langsung. Terus ya pengen kerja juga. Karena dulu kan setelah lulus SMA tuh kalau di Jawa kan agak susah banget ya, apalagi di Jakarta kan. Ya, sebenarnya nggak susah-susah banget, pekerjaan ada, cuman minimnya itu gajinya, kayak minim gajinya. Meskipun sekarang katanya UMR Jakarta segini, UMR mana segini gitu, tapi kan nggak semua, nggak tahu deh gimana itu, nggak paham soal itu. Kalau kamu gimana? Jadi kamu tadi awal-awal ke Bali mikirnya kayak mana? Mikir aku tuh sebenarnya nggak ada niatan ke Bali kan, tapi kalau ambisi ke luar negeri itu ada. Ambisi ke luar negeri ya? Ambisi ke luar negeri itu ada kan. Mau ketemu atau punya teman-teman keren, bule gitu. Itu rata-rata dulu pemikirannya gitu ya. Sama sih, ada terbesit di aku juga. Kayak, keren nih. Punya soalnya bule kebanyakan gitu ya. Nonton kayak High School Music itu. Kayak gitu-gitu. Kayak, atau enggak kisah cinta sekolah-sekolah anak SMA tapi di luar negeri. Luar negeri, Nah, atau enggak kuliah. Jadi minimal di Malaysia waktu itu aku pikiran. Padahal Malaysia masih familiar sama kita kan ya, nggak ada bule-bulenya. Soalnya itu, tapi niatnya sekolah sih ke Malaysia atau nggak kerja gitu kan. Soalnya bang aku kan ke sana. Nah niat ke Bali itu nggak ada. Niat ke Bali nggak ada ya. Tapi setelah di SMA study tour, tuh ngelihat Kuta, itu tuh udah kayak kok kayak keren banget luar negeri gitu. Kayak luar negeri. New York atau New York banyak bule gitu. Terus bangunannya juga udah upgrade banget kan. Itu tuh kayak
sama temanku tuh pernah kayak apa aku kabur aja karena bisa kayak study tour gitu loh. Kok kabur? Iya kan mau Nggak usah pulang ke Jawa lagi nggak gitu. balik ke Jawa gitu kan, kayak hilang di Bali gitu kan, jadi kayak sama temanku cewek gitu. Terus ya itu deh awal-awal kayak tertarik sama Bali. Ya, tapi awal pertama kamu ke Bali tuh kamu kerja atau gimana dulu? Kayak nyari kerja apa gimana? Iya, Nyari awalnya kerja tuh gitu. merantau, tapi sebelumnya itu kan aku kerja kan. Kerja di apa tuh kayak serabutan, warung dan lain-lain. Nah, aku punya tabungan. Tabungan 3 juta. Itu cukup buat ini doang dong, cukup buat kosan doang dong. Nah, Apa waktu itu gimana kamu ngakalinnya tuh 3 juta? Nah, waktu terus itu ke Bali? kosan tuh kan minimal kayaknya 1 juta. 1 juta. Oh, dulu masih ada ya 1.800.000 gitu ya. 1 juta. Habis Covid itu kan. Nah, itu tuh jadi kayak 3 juta. Jadi 1 juta buat ngekos, 1 juta buut makan sebulan, 1 juta buat spending yang lain gitu. Kayak tabungan lah kalau bisa. Pepet atau apa gitu. Kayak kepepet, terus lanjut atau enggak, atau bisa pulang atau enggak. Jadi awal merantau menurut aku ke sini tuh aku harus mikir, satu kayak nggak boleh nyusahin keluarga, kedua kayak nggak boleh nyusahin temen juga, kayak nyusahin orang nggak boleh aku gitu kan. Setidaknya kalau nyusahin tuh ketika benar-benar butuh urgent. banget. Ya misalkan kita kan udah tekad buat merantau kan, jangan sampai istilahnya nyusahin keluarga lagi, apalagi minta-minta ke keluarga lagi atau temen gitu kan. Ada gengsinya gitu, tapi gengsinya bagus kayak buat kita belajar gitu. Bro. Nah kayak gitu. Terus setelah itu aku mikir mungkin kalau benar-benar aku kehabisan duit, aku bakalan nyuci piring di resto. Kayak apapun pekerjaan dilakuin lah ya istilahnya. Kayak gitu. Tapi sebelum itu aku konfirmasi sama orang tua gini. Aku kayaknya gagal merantau, nggak apa-apa ya aku balik kayak gitu. Supaya kayak orang tua juga nyadarin kalau kita tuh berusaha. Iya, yang penting ada usahanya kan. Tapi hal-hal yang buruk itu alhamdulillah kayak nggak ada gitu. Jadi kayak ya istilahnya kita prepare lah ya, biar kita nggak, ya semua orang nggak mengharapkan hal buruk itu terjadi, tapi seenggaknya kita prepare gitu. Nah kamu awal kesini itu gimana? Tadi kan itu ambisi kamu ke Bali. Terus awal kesini gimana? Kamu sama kayak aku nabung atau kamu Sama sih. Karena kan emang Bali itu meskipun masih kayak pulaunya deketan sama Jawa kan tetap aja kayak menurut aku itu jauh banget kan dulu tuh, kayak apalagi kita baru lulus SMA kan. Nah, kalau aku dulu kan pernah kerja di Jakarta kan, sama tuh kayak kamu, aku juga nabung, dapat hasil kerjaan tuh aku nabung, terus sisanya aku ya biasalah kasih ke orang tua segala macam kan. Nah dulu tuh aku ngelamar dari Sukabumi, ngelamar kerja, terus aku sebulanan lah apa 3 minggu gitu, aku kan baru dapat respon dari mereka. Karena aku tuh ini menurut aku ya triknya tuh kayak gini menurut aku ya, karena di Bali tuh banyak bule. Terus mostly aku yakin yang investor itu pasti bule juga kan. Terus banyak bule-bule yang buka usaha tuh di Bali gitu kan. Kayak pemiliknya istilahnya bule lah ya. Nah triknya tuh aku dulu kayak bikin CV tuh pakai full bahasa Inggris. Jadi senjata itu kayak senjata aku. Jadi aku pengen ketika orang itu maupun bule atau lokal yang mereka punya daya interest yang tinggi gitu terhadap aku dengan CV aku dengan full bahasa Inggris itu. Nah, kayak gitu. Nah, ya kayak gitu, aku pakai CV bahasa Inggris, full bahasa Inggris ya. Even ya istilahnya aku taruhnya sereal mungkin pengalaman aku di situ apa aja. Kayak ya udah, yang penting info kontak kita lengkap segala macam kan. Nah, jadi mereka tuh interest karena rata-rata jadi sebelum aku lamar ke Bali itu aku research dulu kan. Rata-rata yang mereka butuhkan itu ya itu kayak staff yang istilahnya fluent in English lah. Kayak dia kan rata-rata bule juga pengunjungnya segala macamnya kan. Jadi kayak ya udah kamu istilahnya harus tahu lah even kayak basic English sedikit gitu, kayak tahu gitu. Jadi itu nilai plusnya ya menurut aku. Itu juga bisa jadi trik atau enggak jadi tips buat kalian yang pengen ngelamar kerja di Bali. Jadi kayak bukan ada sih yang kayak lokal, tapi kan kalau pengen trusted atau kayak istilahnya kayak bisa sukses nih gitu kan. Terus pengen juga dapat penghasilan yang lebih, terus kayak
lebih percaya sama bos apa gimana sih, kayak ya trusted itulah. Kayak gitu Kayak gitulah. terpercaya, terus apa namanya, supaya peluangnya banyak lah ya Banyak, kan. terus apa namanya, jaringannya luas juga. Terus minimal tuh ada bahasa Inggris. Mm-mm. Tapi zaman sekarang juga kayak bukan Inggris doang. Ya nggak melulu di Bali sih harus bisa bahasa Inggris gitu juga. Terus nggak bahasa Inggris doang. Kan kayak harus juga mungkin minimal sekarang bahasa asing malah. Bahasa asing. Selain Inggris. Pinter komputer segala macam, basic computer udah nilai plus lah itu istilahnya. Itu kan weapon kamu. Ah. Terus kalau aku juga Kalau sama kamu ada? sih, ada, tapi buat CV itu bukan hal yang penting buat aku. Kayak awal-awal kesini kan aku zero, nggak ada family dan friends gitu kan. Itu tuh aku punya 3 poin gitu. Ketika aku udah stay di Bali 1 bulan, poin pertama cari kerja, terus cari teman atau enggak cari koneksi. Cari koneksi ya. Nah, kalau aku udah apa namanya share CV entah itu buat lokal atau English, itu yang kedua tuh aku cari teman. Nah, yang ketiga ini kan cari koneksi kan bukan temen doang. Koneksi tuh bisa kita ngobrol ke security ngobrol ke atau dari orang random di sekitar lah ya. Siapa tahu mereka tuh ngasih jalan gitu. Jadi pikirannya bukan kayak kerja terus dapat duit. Enggak seperti itu, Besti. Jadi kayak pengennya manjang sama lingkungan sekitar juga kan, kayak nggak terpaku sama kerjaan gitu istilahnya. Kayak membumi gitu kan. Kita kan ya. di tanah orang, kita juga harus menghargai kan. Apalagi di Bali kan culture-nya banyak, terus perbedaan apa sih namanya, budaya segala macamnya banyak kan. Jadi awal-awal aku dan kamu tadi seperti itu. Dan pada akhirnya aku kerja di sini. Dan jadi seminggu terakhir itu udah keputusan aku bakalan lanjut atau enggak. Dan uang aku cuma 700.000 terakhir, bayangin. Wow, 700.000 itu kamu udah termasuk apa ya, kayak hebat banget sih kamu bisa kayak survive dengan itu gitu. Uang 3 juta dulu aku kayak lebih even menurut aku ya, ini mungkin tips buat kalian juga sih. Kalau misalkan kalian merantau dan nyari kerja tujuannya dan pengen dapat penghasilan aja, menurut aku biar kalian nggak habis uangnya atau penghasilannya habis di tempat tinggal atau di kos, kalian tuh cari apa namanya, pekerjaan yang ada mesnya gitu loh menurut aku. Gimana menurut kamu? Kayak itu oke nggak sih? Tapi menurut aku itu oke banget sih, kayak harus. Soalnya di Bali tuh nggak harus pekerjaan yang bagus yang ada mesnya. Kadang sekarang tuh kayak kerja yang di villa gitu, housekeeping atau enggak di hotel gitu, rata-rata kalau pemiliknya Western gitu, nggak semua sih, cuman ada aja yang paling kayak baik ya. ada mesnya gitu, meskipun mesnya nggak ya sewah itu, tapi ya bagus gitu ada mesnya. Jadi kalian nggak usah habisin uang kalian buat bayar kos lagi kayak gitu. Jadi kalian uangnya bisa ya diirit-iritin buat makan aja sih, itu aja. Jadi kayak kos nggak usah mikirin lagi gitu istilahnya. Itu kayaknya aku beda. Dulu aku enggak. Kamu beda ya? Nggak kepikiran ke situ? Enggak. Sebenarnya aku. Jadi beda ya bukan pemikirannya sih. Mungkin waktu itu aku nggak ada kepikiran. Ya ibuku, mamaku juga ngomongnya kayak cari. Tapi kayaknya dia orang berada sih ya kayaknya. Tidak, Besti. Nggak memikirkan kos ya? Tidak, aku juga punya utang. Enggak. Waktu itu tuh kayaknya introvert aku. Introvert, kayak di mes tuh kepikiran aku tuh takutnya temennya jahil-jahil. Oh, gitu kan. Kayak nggak mau nyatu sama yang bukan nggak mau nyatu sih, cuman lebih ke protektif diri sendiri gitu. Kayak takut. Apalagi baru-baru kan ya. Baru. Paham sih. Jadi waktu dulu kepikirannya malah kayak mau nggak mau aku pulang gitu kalau nggak ada duit gitu. Terus aku nggak mikir tentang cari kerja ada mesnya. Soalnya aku udah kayak prepare kan. Prepare, terus kalaupun aku boncos gitu nggak ada duit, aku balik pulang gitu. Kalau aku dulu sih emang tujuannya emang benar-benar apa ya, kayak pokoknya aku stay di Bali gitu, paham nggak sih? Jadi ya untuk awalan aku pengennya kayak gitu, jadi yang ada mesnya, aku nggak usah mikirin gimana aku tinggal lagi kayak gitu-gitu. Jadi kayak semuanya tempat tinggal aman, pekerjaan aman, jadi ya udah kita tinggal mikirin makan sama kerja aja yang
ya yang Fokus kan. fokus istilahnya kayak gitu. Oh gitu. Terus Sisanya mengikuti kalian, apalagi yang tinggal di Bali kan kalian udah tahu sekeliling Bali itu kayak pantai, tempat wisata kan. Jadi ya itu salah satu keputusan aku juga buat ke Bali itu yaitu karena mungkin apa ya, most of the place in Bali itu kayak pariwisata. Jadi kalian setelah selesai kerja tuh nggak usah mikirin gue pengen healing kemana nih gitu. Kalau hari libur tuh pengen healing kemana. Kalau di Bali ya udah tinggal jalan ke pantai, kalian udah indah banget itu, kayak udah live in paradise banget menurut aku. Itu nilai plusnya tinggal di Bali sih menurut aku. nah terus kan kamu udah stay di Bali nih. Gimana cara kamu membumi? Gimana cara Membumi. kamu apa sih? Melokal lah istilahnya. Melokal gitu. Kayak kan ada tuh haram, makanan haram. terus Apalagi kita yang orang. apa sih backgroundnya Muslim ya. Terus Ya, kita menurut nggak tahu aku- budaya orang. Gimana? Menurut aku di Bali juga sekarang kan banyak ya, udah lumayan banyak ya sekarang kayak tempat-tempat makanan kayak halal food gitu, nasi campur atau apa yang biasa. Yang apa ya? Itu tergantung kamu aja sih, kamu juga pasti bisa menilai. Kalau misalkan Gimana cara kamu? Kamu ada ketakutan nggak sih kayak masalah makanan, terus attitude-nya kamu Tadi nanti aku kayak panjang gimana ngomongnya. gitu? oh, Itu gimana? Kamu ada ketakutan itu atau enggak? Atau kamu kayak biasa aja kan di Indo gitu? Takut makan babi kah? Gitu enggak? aduh, yang haram tuh cuma babi doang sih. Jadi kayak kamu nggak ada masalah tentang Enggak sih, culture. ya nggak ada masalah sih soal nyari makanan ya. Soalnya udah banyak pilihannya juga. Apalagi rata-rata kalau misalkan di Bali ada Indian food sama Arabic food kayak gitu-gitu kan. Atau enggak, kan itu udah pasti halal kan. Tapi nggak melulu kayak gitu. Maksudnya nasi campur juga banyak kok yang halal kayak gitu. Terus dapet apa sih namanya, kayak menjamur di mana-mana gitu. Jadi nggak usah pusing lagi. Aku nggak ada ketakutan sama sekali. Apalagi kalau misalkan terus sekarang berbicara soal culture, gimana aku membumi dengan itu, kayak dengan orang-orang Bali atau enggak dengan kebudayaan Bali. Menurut aku kayak ya hormatin aja sih. Hormatin aja, kayak sekarang di Bali tuh kan ada hari raya Nyepi gitu kan. Ya udah, kita sebagai orang luar yang ke Bali gitu, yang tinggal di Bali, ya udah hormatin itu, kita ikutin itu. Apalagi sebelumnya tuh, sebelum Nyepi tuh ada yang namanya ogoh-ogoh kan. Jadi kita ya udah membuminya dengan itu, dengan kita ikut serta. Dan ya itu juga wawasan buat kita sih, bagus kayak At least kita nggak mengganggu mereka gitu kan. kayak nggak, jangan Bikin rusuh atau bikin kayak rusuh. kalian menyembah Atau enggak berhala. budaya kalian bla 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 bla. Tidak seperti itu, Kayak, Besti. jangan kayak gitu. Kita Kalian tuh kan tuh nggak harus tahu. respect. Harus Kita kan nggak respect. tahu mereka tuh berdoa kayak apa, Iya. gimana mana, nggak boleh kita serasis. Nah, kalau pendapat kamu gimana? Kayak susah nggak? Ada ketakutan nggak nyari makan gitu? Oh, pengalaman Atau enggak, aku. atau enggak yang membumi dengan budaya lokal itu gimana? Jadi kan gini ya, ini balik jauh. Kenapa? Aku dulu kayaknya nggak introvert banget deh. Nah, itu tuh karena lulus, terus aku nggak tahu mau ngapain. Jadi ya. stay di rumah tuh jadi kayak ketakutan kan. Nah, akhirnya setelah aku kesini ke Bali, awal-awal ke Bali nih, aku takut parah makan haram atau takut ketemu orang. Itu kayak masih ketakutan itu masih ada, kayak anak-anak. Bukan takut sih sebenarnya, kayak panik gitu. Diajak ngobrol aja kayak, "Hey, apa kabar?" Ya, gitu. Kayak gitu. Jadi Udah kayak tantrum duluan ya? tantrum. Jadi selama 1 bulan itu aku nggak makan di warung. Ini kayak nggak sombong sih, enggak. Jadi Kayak kamu takut beli ke rumah apa gimana itu? nggak mau makan di warung. Takutnya tuh ada kayak babi kayak atau kayak temen aku ngomongnya kayak gitu. Terus another thing, kayak nggak makan di resto juga enggak. Jadi paling Kayak everyday mie instan gitu ya? mie instan itu kayak Nomor 1. nomor 1 itu gitu. Tapi aku sering kayak apa namanya pengen makanan fast food kayak gitu kan. Fast food. Tapi aku ambisinya makan fast food tuh supaya aku gemuk gitu. Kan orang-orang bilang kayak makan fast food, avocado tuh gitu. Jadi kayak nggak apa-apa makan fast food supaya gemuk gitu.
kalau makan mie kan takut juga kalau setiap hari makan mie kan. Pokoknya mati aja kan. Kayak orang-orang bilang, namanya kayak gitulah. Ya. Jadi itu ada ketakutan itu. Terus kayak di bulan pertengahan tuh aku tahu kalau di depan Costco tuh warungnya warung Muslim, ibunya baik. Ya udah, aku setiap hari makan di situ. Jadi kayak nggak makan di luar gitu. Tapi rata-rata orang Bali lokal juga respect ya sama pendatang. Jadi kayak mereka menjelaskan sometime ya, yang aku temuin warung kayak kamu makan babi nggak gitu, kayak oh ini nasi campurnya nasi campur babi nggak apa-apa kayak gitu-gitu. Mereka jadi respect sama pendatang gitu. Kayak menurutku tuh lebih respect. Lebih respect dari kita kan. Kita kadang mikirnya udah aneh-aneh padahal mereka udah baik banget, respect juga kan. Jadi kayak menurut aku kalian nggak usah khawatir sih kalau soal makanan kayak gitu-gitu. Sekarang tuh udah banyak pilihannya segala macam. Terus kalau kayak mau beli itu harus berani nanya. Bukan nanya itu ada babinya atau enggak. Nanya juga harganya. Nanya harga, takutnya kita udah pilih-pilih. Jumlah kayak 100.000 lebih gitu. Kan biasanya kalau di Jawa tuh satu porsi sayur 2.000-an. Di sini kan 5.000 kadang. Di sini 5.000. Terus ayam satu biji tuh 15.000 ya. 15.000-an. Terus kadang kalau ada orang yang songong gitu kan, orang Jawa gitu kan songong. Ambil masa aja segini 60.000. Ya kayak tanya dulu, kan udah effort ngambil ini. Tuh kan. Dibalikin nggak ini kan. Capek nggak polite. Capek banget. Gitu. Jadi terus, gitu. Ya itu udah awal-awal terus dapat kerja. Aku ya dapat kerja, ya udah istilahnya bukan lancar banget sih, nggak menyesuaikan teman kerja. Nah, aku di sini dapat kerjanya yang itu, yang apa namanya SEO itu, komputer itu. CEO. Dia. CEO apa nih? Kayak nulis artikel gitu kan. Hanya kayak bacot gitu. Terus kamu awal kerja itu yang di mana itu? Aku awal kerja di Nusa Dua. Jadi dulu tuh ada ya di hotel. Di hotel gitu, kayak resort gitulah. Ya mentok-mentok di Bali tuh rata-rata kayak gitu kan. Kayak awal-awal tuh ya housekeeping atau enggak di restoran, di resort segala macam kayak gitu-gitu kan. Nah, aku dulu dapetnya di restoran. Terus? Dan ini aku juga mau bagi ini pengalaman unik. Sekaligus ini pertama kali aku kayak kerja dengan ya istilahnya jabatannya ada gitu. Kayak tanggung jawabnya lumayan gede nih. Gitu. Nah, kayak awal gitu. Kerja kamu di sini. Awal kerja terus tanggung jawabnya udah gede. Jadi aku kayak dulu tuh bisa apa enggak ya kayak questioning myself gitu, tapi aku kayak ya udah percaya diri aja. Dulu pernah ada pengalaman kayak gini di Jakarta kayak gitu-gitu kan. Nah, jadi dulu tuh pertama kali tuh alhamdulillahnya aku dapat kerjaan di ini kan, di restoran gitu, kayak part of the resort. Kayak lumayan besar dan ya alhamdulillah aku dapat bagian restoran manager kan. Nah, pengalaman menariknya tuh di sini. Nah, jadi kalau aku dulu kan ya tugas manajer restoran, kalian pasti udah tahu ya. Tapi aku tuh masih yang kayak ikut sampai ke dapur, kayak sampai ngeliatin yang sedetail mungkin, kayak bikin minuman, bikin gitu. Jadi kasir segala macam. Jadi aku juga kayak tahu kayak gitu semuanya. Kamu udah ke lokasi juga gitu. Jadi aku kayak tahu semuanya tuh aman gitu. Nah, dulu tuh restoran ini tuh nggak rame. Paham gak sih? Restoran tuh sepi ya, mungkin zaman-zaman COVID juga. COVID kan, ya? Terus sama mungkin dulu tuh anak-anaknya pasif. Paham gak sih? Jadi kurang komunikatif gitu sama orang. Jadi kurang kayak proaktif. Proaktif tuh apa sih? Jadi kalau proaktif tuh lebih inisiatif dari kita gitu. Kayak misalkan kalau ada tamu, kalian tuh jangan kayak cuman ngasih menu kayak halo gitu, mau order apa, kalian udah tinggal. Ya minimal basa-basi dulu kayak how are you today, kayak nanyain kayak gitu-gitu. Bikin tamunya senyaman mungkin kayak gitu. Jangan sampai kayak tamu datang ke situ dikasih menu terus kalian tinggal.
kayak Nggak oke. kayak nggak oke, bikin tamu juga nggak balik lagi gitu. Sometimes kalau orang yang cuman minum doang kan kayak nggak apa-apa sebenarnya, kayak cuman minum doang, kayak tetap aja kalian juga harus bikin mereka Bikin comfort. nyaman. Nanti balik Atau enggak lagi. kalian kalau misalkan ada menu makanan yang baru atau ada menu spesial, nah kalian juga bisa ditawarkan apa sih namanya, kalau kita tuh ada menu spesial ini loh kayak gitu, kayak mungkin istilahnya. next time kamu kalau datang lagi ke sini mau cobain makanannya kayak gitu-gitu. Jangan sampai kayak dia cuman pesan makanan terus kalian kayak ngomel-ngomel di belakang kayak wah itu cuman pesan makanan doang, biarin aja. Nah, aku tuh dulu sedetail itu. Aku dulu Agak sedetail oke itu, gitu. kayak kerja sebagai restoran manager tuh aku dulu sedetail itu sampai dipikirin ke hal-hal sekecil itu biar restorannya berkembang gitu. Nah, itu pengalaman menarik aku sih ya. Aku agak shock juga karena yang sebelumnya tuh nggak seperti itu. Jadi aku pikir buat kalian yang kerja di luar yang punya jabatan istilahnya lebih tinggi, kalian tuh jangan apa ya namanya? Jangan kayak bener-bener jangan kayak bos besar gitu yang cuman ting 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 gitu. Terus Kalian juga harus mikirin perasaan customer, kalian juga harus memikirkan gimana sebuah perusahaan itu maju atau restoran itu maju dengan hal-hal kecil seperti itu. Jadi meskipun itu bukan punya kita, nah kita tuh kayak harus menempatkan diri sebaik mungkin kan. Kayak gimana nih kalau aku jadi manajer tuh aku kayak nge-show, nge-proof, kayak ngebuktiin kalau aku tuh bisa gitu. Kalau aku tuh punya ngasih nama di tempat ini gitu. Nggak kayak gitu. aku kerja digaji. Kerjaanku cuma gini. Ya udah. Nah, itu Nggak tuh boleh kayak seperti itu gitu. itu tuh susah banget majunya kalau pikirannya kayak gitu. Nggak bisa gitu, nggak bisa berkembang gitu. Kalau dari kamu sendiri ada nggak nih pengalaman unik atau apalah itu mau sharing ke teman-teman kita nih? Kalau di kerjaan kayaknya nggak ada deh, kayak Kerjaan nggak ada ya? Temennya tuh baik-baik, kayak udah jadi family, soalnya kerjaannya di tempat kerja aku tuh kayak kerjaannya baru, juga baru habis COVID juga. Oh iya ya, ya. Jadi kayak perusahaan itu tuh baru digital agency, jadi kayak kita tuh baru merintis gitu. Jadi kayak anak-anak baru di situ friendly, setiap pulang kerja itu kita main kayak impostor-impostoran gitu. Jadi kayak supaya kita paham pribadi Masing-masing ya, lebih dekat juga, biar lebih dekat juga. Sampai sekarang grupnya masih ada, tapi kita jarang ngobrol. Jarang ngobrol lah ya. Cuma, nah itu kenapa tuh? Kenapa apa? Jarang ngobrol. Jarang ngobrol. Ya mungkin apakah ada crash kah atau gimana? Nggak ada sih. Kayak mereka tuh baik-baik. Mereka baik-baik aja. Nah, kan aku udah dapat kerja tuh, dapat teman kerjaan ya. Nah, aku juga cari teman dari luar. Dan tadi kan aku udah sebutin 3 poin hal tadi. Nah, jadi yang pertama dapat kerja, yang kedua tuh cari teman. Aku salah berteman. Gitu. Gimana ceritanya kamu bisa salah berteman dan salahnya tuh di mana gitu? Salah pergaulan deh ya. Salah pergaulan ya istilahnya. Aku kan anak baik-baik gitu kan. Sebelumnya tuh kayak aku pendiam, nggak belok gini, enggak. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, salah berteman tuh kan kerjaan tuh oke kan, teman oke gitu kan. Tapi kita nggak pernah hangout sama teman kerja, soalnya udah sebatas teman kerja. Gitu. Yang nggak pernah spend time together after work gitu ya. Soalnya mereka fokus masing-masing. Jadi aku kan tadi keinginan pengen punya teman gaul gitu, gaul kan. Ya. Teman keren, bukan bule doang. Kan. Terus habis itu kenal lah teman aku nggak tahu dari mana gitu kan. Terus kita tuh syalan gitu. Sebelumnya tuh kan aku anak baik-baik. Nah, aku tuh mencoba diajak party gitu kan. Party jadi kayak dia barbar. Keren kan kayak temanku yang ini tuh baik sebenarnya, bukan kamu ya, yang kayak yang teman yang sebelumnya itu sebenarnya baik, dia kayak ngasih tahu aku bla bla bla, ngajarin hal-hal yang tinggi gitu kan. Nah, habis itu tuh lama kelamaan kok agak spesies gitu. Ya. Aku udah kenal tuh beberapa teman-teman gitu kan. Tapi kok ini kayak nggak sehat gitu. Nggak sehatnya tuh kayak begadang kan, ngebar gitu kan. Kayak begadang. Iya, keluarnya pulangnya pagi. Terus kayak gitu, apalagi ya. Kayak kenal orang yang nggak jelas gitu. Nggak jelas tuh kayak random lah. Dunia malam ya kan. Nah, habis itu
Oh, Aku kamu kan pernah jadi kupu-kupu malam ya? enggak, aku jadi kumbang sangit. lanjut. Lanjut kan. Sorry. Jadi kayak terakhir ini aku sepil ya, dia kan minjem uang aku, terus nggak apa-apa, aku kan gitu kan, soalnya kan aku istilahnya waktu itu tuh royal gitu, royal dalam artian yang penting aku dapet temen, soalnya aku udah dapet kerjaan kan, jadi kayak yang penting aku dapet teman, dapet koneksi juga gitu, siapa tahu someday suatu saat aku bisa upgrade dari teman-teman itu yang kepikiran aku, terus dengan feeling kayak nggak oke, itu tuh beberapa bulan, beberapa minggu kemudian tuh feelingnya itu keluar, kayak perasaan itu keluar, kayak ketakutan kamu itu keluar ya. Kayak keraguan itu keluar kan. Nah, temen aku itu mengambil semua kontak informasi aku. Itu kan privacy kan. Oh, jadi dia tuh kayak mengorek-ngorek privacy kamu gitu, tanpa Iya, izin kamu. tanpa izin aku, nggak tahu ya itu kan. sih, aku nggak pernah sih itu. Dia niatnya apa nggak tahu. Ini di sisi aku. Nah, aku kan kayak itu udah nggak oke gitu. Nggak oke, toksik lah ya toxic. itu. Kayak mau ngapain juga. Nah, nyari-nyari kontak demi orang. temen aku nangis. Oh. Kayak aku Nangisnya tuh karena apa? Nangisnya karena apa? Kecewa atau sebel dia ngelakuin itu apa gimana tuh? Sebelnya sih enggak, kayak kecewanya tuh kayak aku tuh di Bali tuh nggak ada siapa-siapa, terus aku cari keluarga kan, cari teman, cari keluarga. Terus dia tuh orang yang terdekat aku, terus apa namanya, kita keluar kayak fun bareng-bareng, makan bareng-bareng, kayak kita sekarang kayak gitu lah istilahnya, kayak gabut bareng-bareng. Tapi waktu sama dia itu lebih over, kayak lebih bareng-bareng banget lebih gitu, bareng-bareng kayak banget lah ya. banget gitu. Istilahnya hal nggak penting pun harus bareng gitu. Kayak istilahnya tidur, apa namanya, bareng gitu. Istilahnya kayak gitu, bukan ngapa-ngapain sih. Tidur keluar bareng, semuanya bareng gitu. Kayak pokoknya harus bareng gitu. Nah, setelah itu aku kan pagi itu ada temen aku yang di kontak itu ngechat, oh kamu nge-share nomor-nomor aku. Oh, terus aku jadi kayak ada orang-orang teman kamu yang ada di kontak kamu ngechat dia, ngechat teman kamu itu, terus bilang kayak kamu nanyain ke kamu, nanyain gitu. aku, Ini kamu siapa nge-share kayak gitu, ke kamu nge-share kontak aku apa gimana gitu kan. Saya kaget, aku nggak tanpa basa-basi, terus pagi itu aku pulang kan, aku nginep kan, nginep di tempat dia. Pagi itu aku pulang, naik sepeda, aku beli sepeda 300.000 harganya sepeda. Pertama kali kerja di Bali beli sepeda langsung. Sepeda ini, terus aku kaget kalau di Bali itu nggak ada yang naik sepeda. Iya deh, kayak culture shock, one of culture shock in Bali. Nah, terus habis itu aku naik gowes kan jam 5 pagi, ada sunrise, aku nangis kejar di jalan kayak kenapa gitu kan. Jadi kayak kecewa jadi aja. Kayak kecewa. Nangisnya enggak kayak drama sambil nyanyi gitu. Terus ya mungkin kamu mengharapkan dia kan teman satu-satunya kan. Mungkin kayak malah kayak gitu ya. Terus dia ngechat temen aku itu, kenapa kamu kok pulang nggak ini, ada apa gitu-gitu kan. Terus aku bilang nggak apa-apa, terus apa namanya, aku hapus deh. Terus dia tanya, kok dihapus, kok nggak ada ini, nggak ada itu. Terus aku diam, sabar itu aku jelasin. Uang yang kamu pinjam itu nggak apa-apa, bawa aja terserah gitu kan. Terus aku mau tahu alasannya kamu ngambil kontak-kontakku apa gitu. Oh, jadi kamu utarakan tuh langsung sama dia. Langsung supaya nggak jadi penyakit gitu. Bagus sih kayak gitu, kayak nggak usah dipendem-pendem. Di awal aku sefrontal ini, jadi kayak kalau sekarang aku open minded. Speak up lah ya. Sekarang aku open minded, nggak diem aja. Kalau salah gitu. Sekarang kayak gitu. Jadi itu awal aku rubah gitu. Nggak jadi Ircam yang pendiam, takut. Takutnya masih ada. Tapi gitu. Itulah, jadi pesan aku ya, boleh berteman sama siapapun, tapi kalau yang bestie itu harus make sure lagi. Make sure lagi, jangan sampai ya nge-share privacy kita juga sih. Kayak ya sometimes share privacy kita boleh, tapi yang nggak too much gitu, nggak oversharing gitu ya. Gitu. Sama yang nggak harus temenan tuh nggak harus banget yang kayak semuanya dihabisin waktu berdua gitu, kayak kemana-mana berdua. Even kayak temen pas butuhnya aja itu sebenarnya lebih bagus menurut aku ya, kayak lebih kualitinya lebih bagus. Terus selama dua-duanya nggak toksik itu, yang temen pas butuhnya aja itu kayak menurut aku oke sih. Selama dua-duanya nggak toksik, jadi saling memahami gitu. Kayak oh dia sekarang udah ada kerjaan, pasti dia ada kesibukan masing-masing gitu, kayak ya udah gitu, nggak usah kayak
gue sendiri nih, masa kemarin gue pas dia sendiri gue temenin dia gitu, sekarang pas gue sendiri dia nggak ada gitu. Nggak usah seperti itu, nggak usah, itu nggak harus kita mikirin nggak kayak seperti gitu. itu kan. Nah ya udah gitu, Nah, pahami aja. ya dari pemahamannya dari teman aku sebelumnya itu, ternyata dia tuh kayak cuma ngemanfaatin aku kayak pas apa namanya? Buat kenal seseorang gitu, buat sama kenal jajan juga. Kan aku kayak dia kan istilahnya aku waktu itu kan masih teenage kan, masih kayak muda, terus masih kayak salahnya fresh gitu-gitu kan. Jadi kayak mungkin gampang orang-orang kenal aku, temen gitu dari aku. Jadi dia kayak jadi mami gitu. Kalau bahasa kasarnya kayak gitu. Udah keluar pun kayak gitulah. Iya. Kayak gitu. Terus abis itu tuh aku nyadar kan, ternyata kayak semua orang tuh nggak bisa jadi bestie gitu. Jadi kayak sewajarnya aja temenan tuh. Jadi kayak ya ada benernya juga, kayak temenan tuh nggak usah milih-milih, atau enggak temenan tuh harus milih-milih, ya ada plus minusnya lah gitu. Nah, kalau kita kan kayak biasa aja kan. Gimana kita bisa ketemu dan sedekat nggak sedekat ini kan? Ayo gimana? Awal mula ketemu